semuanya, perkenalkan nama saya Mutmainah. Saya biasa dipanggil Mumun. Saya berasal dari kelas 12 F6. Saat ini saya akan menjelaskan pelajaran matematika dengan judul materi pemusatan data dalam statistika. Ukuran pemusatan data terdiri dari mean, median, dan modus. Kalian tahu nggak apa itu mean, median, dan modus? Kalau belum tahu, sini biar aku jelasin. Mean adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai data, lalu membaginya dengan banyaknya data. Median adalah nilai tengah dalam suatu kumpulan data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan materi. Sekarang kita akan menjelaskan materi mean, median, dan modus. Dari data tinggi pada 50 mahasiswa, didapat tabel distribusi frekuensinya sebagai berikut. Kita akan mencari mean, median, dan modus. Mean kita dapat menggunakan rumus jumlah seluruh jumlah data dibagi dengan jumlah banyaknya data. Median dengan rumus L ditambah C dikali 1/2N dikurang frekuensi kumulatif dibagi N. Modus dengan rumus R ditambah C dikali D1 ditambah D2, di mana L adalah batas tepi bawah dari kelas median dan frekuensi kumulatif adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Sedangkan di sini L adalah tepi bawah kelas modus dan D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya dan D2 adalah selisih frekuensi dari kelas sesudahnya. Sekarang kita akan mencari median. Sekarang kita akan mencari mean. Untuk mendapatkan FI dan FI, kita menggunakan rumus frekuensi dikali dengan titik tengah. Untuk mencari titik tengah, kita menggunakan cara rumus data kelas 1 dibagi 2 ditambah C atau lebar kelas atau panjang kelas ya. Ini bikin tabel tambahan. Ini 143 dikurang 147 dibagi 2 ditambah. Untuk mencari C kita dapat menghitung jarak antara tepi atas dengan tepi bawah. Dari 143 ke 147 berjarak sebanyak 5. Jadinya C-nya adalah 5. Iya, seperti ini. Data 1 itu kita jumlahkan terlebih dahulu. 143 ditambah 147
sama dengan 290 dibagi 2 sama dengan 145. Selanjutnya kita cukup menambahkan dengan lebar kelas atau panjang kelas dengan data yang pertama. Di sini 145, tadi C-nya atau lebar kelasnya adalah 5, berarti 145, 170, dan 175. Sekarang kita akan mencari nilai data. Kita cukup mengalihkan frekuensi dengan titik tengah. 145 dikali 1 adalah 145. 150 dikali 0 sama dengan 0. 155 dikali 6 930. 160 dikali 15 2400. 165 dikali 14 2310. 170 dikali 12 2040. 175 dikali 2 350. Saatnya kita akan menjumlahkan seluruhnya. 8.175. Oke, kita masukkan ke rumus. Jumlah keseluruhan frekuensi kali dengan titik tengah adalah 8.175 dibagi dengan frekuensi kita sebanyak 50. Dengan 163,5. Ini adalah nilai median. Sekarang kita akan mencari nilai median. Rumusnya L ditambah C 1/2 kali N dikurang frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi. L adalah C di bawah. Median kita adalah 158. Yang ini 158 sampai 162. Jadi TP bawahnya adalah 157,5 ditambah T kita tadi sama dengan 5 tambah 5 dikali dengan 1/2. N-nya adalah jumlah banyaknya data sebanyak 50 orang dibagi dengan frekuensi kumulatif adalah jumlah frekuensi median sebelumnya, itu 1 ditambah 6 sama dengan 7 dan frekuensinya adalah 15. Selanjutnya di sini ya 157,5 ditambah 5 dikali dengan 1/2 dikali 50 adalah 25 dikurang dengan 7 dibagi 15 sama dengan 157,5 ditambah 5 dikali 18/15 sama dengan 157,5 ditambah 6 sama dengan 163,5. Itulah median yang dapat kita simpulkan dari data ini. Selanjutnya kita akan mencari modus.
dengan rumus L ditambah C D1 per D1 ditambah D2. L-nya tadi 157,5 ditambah C-nya 5. D1 adalah selisih antara frekuensi modus dengan sebelumnya, yaitu 15 dikurang 6 adalah 9. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. 15 dikurang 14 adalah 1. Jadinya 157,5 ditambah 5 dikali 9 kali 10. 157,5 ditambah 5 dikali 0,9 sama dengan 157,5 ditambah 4,5 sama dengan 162. Itulah hasil modusnya. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ya telah menonton. See you. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Latifah Zahara, biasa dipanggil. Saya berasal dari kelas 12 FE6 dari kelompok 2. Nah, pada video ini saya membahas satu contoh soal yang berkaitan dengan materi ukuran pemusatan data yang terdiri dari mean, median, dan modus. Nah, pada video sebelumnya teman saya sudah menjelaskan pengertian dari mean, median, dan modus. Khusus video ini saya mau membahas satu contoh soal yang berkaitan dengan mean, median, dan modus. Nah, biar lebih gampang dipahami dan gak bikin pusing, yuk langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, berikut data penyebaran dari sekelompok anak. Nah, sekarang kita akan mencari mean, median, dan modusnya. X rata-rata sama dengan sigma FI per sigma FI, dimana FI itu titik tengah. Nah, sekarang kita perlu mencari titik tengahnya terlebih dahulu dari tabel. Untuk mencari titik tengah, kita bisa menggunakan rumus FI atau titik tengah batas bawah tambah batas atas bagi 2. Nah, sekarang kita cari, misalkan D1 sama dengan 160 tambah 164 bagi 2 sama dengan 162. D2 165 ditambah 169 bagi 2 sama dengan 160. D3 170 ditambah 174 bagi 2 sama dengan 172. D4 sama dengan 175 tambah 179 bagi 2 sama dengan 170. D5 sama dengan 180 ditambah 184 dibagi 2 sama dengan 182. Nah, titik tengahnya sudah kita dapatkan. Kemudian kita masukin ke tabel. Terus kita bikin tabel satu lagi. Nah, X-nya sudah kita dapat. Nah, sekarang kita perlu lagi jadi XIFI itu kita dapat dari frekuensi dikali titik tengah.
162 kali 2 304. 97 kali 7 1139. 17 kali 10 1170. 1415. 182 dikali 3 546. Terus kita jumlahkan jadi 5175. Nah, 5 per 5 itu kalau kita jumlahkan itu 30. Nah, setelah RDF yang kita dapatkan, kemudian kita masukkan ke dalam rumus itu 5175 dibagi, artinya tadi 30 dibagi 30 sama dengan 172,533. Nah, segitulah nilai mean atau rata yang kita dapat dari data tersebut. Dan kemudian kita mencari dari median atau nilai tengah. Kita dapat menggunakan rumus M sama dengan L tambah P kali 1/2N dikurang FK per R, di mana R itu dan C itu lebar gelas. 1/2N dengan banyaknya R. FK frekuensi kumulatif sebelum kelas pindah. F frekuensi kumulatif kelas pindah. Nah, sekarang kita rumus L tadi sebuah kelas. Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa 170 sampai 174 itu sebagai kelas mediannya. Nah, sebagai kelas kita adalah 169,5. 169,5 ditambah C tadi lebar kelas. Untuk mencari lebar kelas, kita bisa menggunakan rumus C sama dengan SM kurang XI per K, di mana XN adalah data terbesar dan XI data terkecil dibagi banyak kelas. Untuk mengetahui data terbesar dan data terkecilnya, kita cukup lihat dari tabel. XN-nya lihat batas atas kelas terakhir itu 184 dan XI-nya batas bawah kelas pertama 160. Jadi 184 dikurang 160 per kan tadi banyaknya kelas. Untuk mencari banyaknya kelas, kita cukup hitung saja dari interval kelasnya. Karena ini data dari tabel. Kalau datanya bikin sendiri, kita bisa menggunakan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Dan karena ini data dari tabel, cukup kita hitung saja itu 160 ke 164 itu 5, 165 ke 169 itu juga 5, terus kita pakai 5 sama dengan 24 kali 5 sama dengan 4,4 sampai ke 5. Terus kita masukin ke rumus tambahnya dikali 1/2N setengah dari 30 itu 15 dikurang
FK Provinsi Kabupaten 19 median, yaitu 7 tambah 9 per frekuensi presidennya 10 dengan 169,5 ditambah 5 per 6 per 10 dengan 169,5 tambah 5 dikali 0,6. 169,5 ditambah 3 sama dengan 172,5. Itulah nilai median yang kita dapat dari data tersebut. Nah, sekarang yang terakhir kita mencari modus. Untuk mencari modus, kita dapat menggunakan rumus M sama dengan L tambah C dikali D1 per D1 tambah D2. L tadi di bawah kelas, dan C tadi lebar kelas. D1 itu frekuensi kumulatif dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 selisih frekuensi kumulatif dengan kelas sebelumnya. Nah, kita tinggal rumus. Tadi 169,5 ditambah 5 sama dengan D1 selisih frekuensi kumulatif dengan frekuensi kelas sebelumnya. Kumulatif kelas median kelas modus itu lebih kumulatif kelas satu itu nanti 10 dikurang 7 3 per 3 ditambah 2 kondisi frekuensi kumulatif kelas modus dengan sesudahnya, berarti 10 dikurang 8 2 sama dengan 169,5 ditambah 5 dikali 2 per 5 sama dengan 169,5 ditambah 5 kali 0,6 kemudian 169,5 tambah 3 dengan 172,5. Nah, segitulah nilai median dan modus yang kita dapat dari tabel berikut. Cukup sekian, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mencari nilai median dan modus pada data histogram. Di sini saya sudah menggambarkan data histogram. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana mencari nilai median pada data histogram. Pertama, kita harus tahu dulu nilai seluruh titik tengah pada setiap kelas data histogram dengan cara tepi atas ditambah dengan tepi bawah dibagi 2. Kita lihat kelas pertama, di mana tepi bawahnya 21,5 dan tepi atasnya 27,5. Kita bagi 2, kita dapat hasilnya 24,5. Selanjutnya kita lihat tepi bawah dan tepi atas pada kelas kedua, di mana tepi bawahnya 27,5 dan tepi atasnya 33,5. Kita jumlahkan, kita bagi 2, kita dapat hasilnya
30,5. Pada kelas ketiga kita lihat lagi tepi bawah sama tepi atasnya, di mana tepi bawahnya 33,5 dan tepi atasnya 39,5. Kita jumlahkan, kita bagi 2, kita dapat hasilnya 36,5. Selanjutnya kita lihat tepi bawah dan tepi atas pada kelas keempat, di mana tepi bawahnya 39,5 dan tepi atasnya 45,5. Kita jumlahkan, kita bagi 2, kita dapat hasilnya 45,5. Selanjutnya kita lihat tepi bawah dan tepi atas pada kelas kelima, di mana tepi bawahnya 45,5 dan tepi atasnya 51,5. Kita jumlahkan, kita bagi 2, kita dapat hasilnya 51,5. Selanjutnya kita lihat kelas terakhir atau kelas ke-6. Kita lihat tepi bawah dan tepi atasnya, di mana tepi bawahnya 51,5 dan tepi atasnya 57,5. Kita jumlahkan, kita bagi 2, kita dapat hasilnya 54,5. Nah, setelah kita sudah mendapatkan nilai tengah pada setiap kelas data histogram, maka kita akan mencari rata-rata atau meannya dengan cara X per sama dengan. Nah, di sini nilai tengah setiap kelas data histogram itu kita kali dengan frekuensinya masing-masing. Di mana kita lihat kelas pertama nilai tengahnya yaitu 24,5 dan frekuensinya adalah 5. Kita kalikan 24,5 dikali 5, hasilnya kita dapatkan 122,5. Kita tambah dengan hasil perkalian nilai tengah kelas kedua dengan frekuensinya, di mana nilai tengah kelas kedua yaitu 30,5 dan frekuensinya 7. Kita dapatkan hasilnya 213,5. Kita tambah lagi, kita tambah dengan nilai tengah kelas ketiga dengan frekuensinya, di mana nilai tengahnya 36,5 dan frekuensinya adalah 10. Kita kalikan, kita dapat hasilnya 365 ditambah dengan, kita tambahkan nilai tengah kelas keempat dengan frekuensinya, di mana nilai tengahnya 45,5. Kita kalikan dengan frekuensinya yaitu 8. Kita dapat hasilnya 340 ditambah dengan hasil perkalian nilai tengah kelas kelima dengan frekuensinya, di mana nilai tengahnya 51,5 dan nilai frekuensinya ialah 6. Kita kalikan, kita dapat hasilnya 291 ditambah dengan perkalian nilai tengah nilai tengah terakhir, yaitu di mana nilai kelas terakhir atau kelas ke-6 nilai tengahnya yaitu 54,5 dan frekuensinya ialah 4. Kita kalikan, kita dapat hasilnya 218 dibagi 40. Nah, dari mana datangnya angka 40 ini? Datangnya angka 40 ini ialah dari penjumlahan seluruh frekuensi pada data histogram, di mana 10 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4, maka hasilnya adalah 40. Sama dengan hasil perkalian nilai tengah dengan frekuensinya masing-masing tadi, kita jumlahkan seluruhnya, di mana kita dapat hasilnya 1550 dibagi 40, maka hasil akhirnya ialah 38. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mendapatkan nilai tengah atau median pada data histogram. Yang kedua, cara mencari nilai tengah atau median pada data histogram. Pertama-tama kita harus tahu frekuensi kumulatifnya setiap kelas. Nah, di mana kelas pertama frekuensinya adalah 5, berarti frekuensi kumulatifnya adalah 5. Kelas kedua, di mana frekuensinya adalah 7, kita tambahkan dengan frekuensi kumulatif
kumulatif pada kelas pertama berarti nilainya 12. Frekuensi ketiga di mana frekuensinya adalah 10, kita tambahkan dengan frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif yang kedua berarti 10 tambah 12 adalah hasilnya 2. Selanjutnya frekuensi kelas keempat kita lihat yaitu 8 ditambah dengan frekuensi kumulatif yang ketiga kita dapat hasilnya 30. Selanjutnya frekuensi kelas kelima kita lihat frekuensinya adalah 6, kita tambahkan dengan frekuensi kumulatif kelas 4 berarti hasilnya 26. Nah, kelas terakhir atau kelas terakhir ini kita lihat frekuensinya adalah 4, kita tambahkan dengan frekuensi kumulatif kelas kelima kita dapat hasilnya 40. Nah, setelah kita mendapatkan frekuensi kumulatif masing-masing kelas, kita akan mencari letak mediannya dengan rumus letak median atau disingkat dengan D sama dengan 1/2 dikali N sama dengan 1/2. Nah, dan di sini adalah jumlah frekuensi kumulatif dari tiap kelas, di mana tadi kita sudah mendapatkannya yaitu 10 frekuensi kali 40 sama dengan setengah kali 40 ialah 20. Nah, di sini kita sudah mendapatkan bahwa letak median itu terletak pada data ke-20. Nah, bagaimana cara mencari data ke-20? Itu kan cari kelas pertama. Nah, di mana kelas pertama ini datanya adalah 1 sampai 5, kelas kedua 6 sampai 12, kelas ketiga 13 sampai 22. Nah, di sini kita sudah menemukan bahwa data ke-20 terletak pada kelas ketiga pada histogram, yaitu di sini. Nah, setelah kita menemukan letak data ke-20 atau letak mediannya, kita bisa mencari mediannya dengan rumus DB sama dengan DB ditambah kurang FK per FM dikali pada sama dengan dimana di bawahnya adalah di bawah nilai dengan median tadi yang kita dapatkan tanda biasanya 33,5 dan 39, maka kita ambil yang paling kiri yaitu 33,5 di mana 1/2 kali tadi kita sudah mendapatkan nilainya yaitu 20 dikurang FK. Nah, FK di sini adalah frekuensi sebelum median, maka otomatis frekuensinya adalah 12. Dengan 12 dikurang, nah FM di sini adalah frekuensi median, di mana frekuensi median yaitu 10, maka per 10 dikali. Nah, panjang ini adalah panjang kelas, di mana panjang kelas kita bisa dapatkan dari pengulangan data kelas, dari pengulangan data kelas pertama, di mana 21,5 dikurang dengan 21,5, maka kita dapatkan hasilnya adalah 6. Sama dengan 33,5 ditambah dengan 8 per 10 dikali 6 sama dengan 33,5 ditambah dengan 8 kali 6 adalah 48 per 10 sama dengan 33,5 ditambah dengan 4,3. 33,5 kita tambahkan dengan 4,8, maka hasilnya adalah 38,3. Selanjutnya, yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana caranya mencari modus. Pertama-tama, kita harus tahu dulu frekuensi kelas berapa yang paling tinggi dari data histogram ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa frekuensi paling tinggi yaitu 10 terletak pada kelas ketiga. Berarti modusnya ada di kelas ketiga. Nah, selanjutnya kita akan mencari modusnya dengan rumus sama dengan DB ditambah D1 ditambah D2. Ini di bawahnya kita lihat pada modus tadi kita
dari rumah ini, maka kita ambil yang paling gede yaitu 39,5. 3,5 ditambah dengan D1. Nah, D1 ini ialah frekuensi sebelum kelas ini sebelum kelas 3, di mana frekuensi dari modulnya adalah 10. Nah, sebelumnya ialah frekuensi 2 yaitu 7, maka kita kurangkan 10 kurang 7 yaitu 3 Nah, D2 ini, D2 adalah frekuensi sesudah modul di mana frekuensi modulnya 10. Nah, frekuensi sesudahnya ialah 8. Kita kurangkan 10 kurang 8, kita dapatkan 2 dikali. Nah, tadi saya sudah menjelaskan panjang dari atas diagram ini, maka kita mendapatkannya angkanya adalah 6 sama dengan 33,5 ditambah 3 kali 6 18 plus 3 tambah 25 sama dengan 33,5 ditambah dengan 18 sebagai 5, kita dapatkan adalah 3,6. Maka hasil akhirnya adalah 37,1. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Bye-bye.